Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berbakti kepada ayah dan ibu mendapatkan perhatian khusus dari Allah Ta'ala dan doanya akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang berbakti kepada guru mendapatkan perhatian khusus dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan solawatnya akan selalu diterima juga dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jagalah dan pegang erat keduanya. Kelak engkau pasti akan bahagia dan selamat di dunia sampai di akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Majelis Arotib Banten, Indonesia. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tahirin wa ashabi tayyibin wa man salaka sunanahu naja ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Fadilatul Mukarram Al-Habib Ahmad Zaki bin Yahya, dan yang saya hormati juga Al-Habib Hafiz Al-Mahdali, dan yang kami hormati dan cintai guru kita bersama Al-Murabbi Ustaz Diki Firmansyah, yang mudah-mudahan para guru-guru kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur panjang, sehat wal afiat, dan semoga kita yang hadir di sini mudah-mudahan selalu dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak panjang lebar, saya sebagai tuan rumah mengucapkan banyak beribu-ribu rasa syukur dan terima kasih kepada para jamaah Ar-Ratib Banten dan kampung Nikambang atau kampung Tanjung Jaya, yang dimana mayoritas di sini orang-orang Padang, yang alhamdulillah warga sini sangat luar biasa untuk mengadakan Maulid Akbar dan sekaligus akikah anak saya. Mudah-mudahan dengan doa semua guru-guru di sini, anak saya yang bernama Muhammad Irsyad Ali menjadi anak yang soleh, yang kelak nanti menjadi kebanggaan orang tuanya, yang bisa membawa ke surga. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Allah, dikasih suara kayak ada kayak enggak, kayak ada kayak enggak. Ya Beb, mohon maaf ya Beb, ya Habibana, ya semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, berkahi badannya, sehatkan ya Allah, afiat, diberi afiat, diberikan juga ketenangan, keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahir wa batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya awalu bila ibtida, al-akhiru bila ibtihak, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa, kutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin al-khairu dawa ala kulli syakamin wada, rahmatan wa sifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi madamatal arda wa sama amma ba'du. Singkat, mudah-mudahan ngambil pembukaan dan kita kasih tahu Habib nih, kemarin nih hujan, Habib belum sempet ngomong langsung padem, Banten, Cilegon sekitarnya. Karena apa? Karena ada ledakan tangki yang berisi etanol, Bib. Jadi berkah Habibana datang ke sini, Habib ajak ini, Allah hujani sampai subuh. Itu kebetulan ketuanya, Bib, ketua safety-nya ikut ngaji di kita, hadir di situ. Pas peledak itu langsung pulang, jadi kita masih ngobrol itu nelpon terus tuh, Bib. Nah, habis pulang tuh masih kondisi memang
hampir berseluruh belang bir yang ada di sana habis untuk mademin itu. Masya Allah, 500 miliar kata Beb habisnya. Itulah resikonya orang Cina dah, nyimpen begituan ya. Tapi alhamdulillah berkah Maulid kemarin ada Habib Zaki kesini. Alhamdulillah Allah kasih hujan sampai bener-bener itu padem, bener-bener nggak ada tersisa lagi. Karena kalau itu meledak, nyamber ke petrokimia yang lain. Kalau sampai nyamber 2 kali ledakannya Nagasaki Hiroshima. Itu kalau kemarin meledak tuh udah habis nih Pulau Banten nih. Mungkin Jakarta juga kena pasti. Nagasaki Hiroshima digabungin jadiin 10 atomnya. Itu kalau meledak. Ya alhamdulillah tahadus minikmah Allah kasih hujan sehujan-hujannya. Mungkin Habib Zaki juga diputerin sama polisi ya. Puterin jarak jauh, harusnya kesini diputerin kemana supaya apa? Nggak kena. Apinya luar biasa waktu itu. Apinya waduh. Kalau kita kecil belum pernah ngeliat api begituan katanya. Yang lewat sana kerasa AC itu panas langsung. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya Allah Subhanahu Wa Taala terus menjaga kita. Dan persingkat waktu kepada Al Habib Hafiz Al Mahdali, mudah-mudahan bisa memberikan nasihatnya. Mohon maaf tempat yang sekecil ini dengan ala kadarnya Bib. Mudah-mudahan nggak mengurangi rasa kekusuhan untuk ya Habib ngasih nasihat buat kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa simpan di dalam hati, dijalani dan diamalkan menjadi nur untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya pada Habib Hafid Al-Mahdali falyatafadhal mazkur. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahi qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsudi fil wujudi karamu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu majelis-majelis taklim, majelis-majelis sholawat, yaitu riyadhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan gerak langkah kaki kita, hati kita menuju kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan istiqamahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan lahir, zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada pelipur lara kita, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bibir yang basah akan selawat kepada Rasulullah menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kita muliakan guru saya, guru kita semua, Al-Habib Al-Ustaz Al-Habib Zaki bin Najib bin Yahya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah permudah urusannya, Allah tambah ilmunya, tambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan saleha. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa guru kita sahibul majelis. Namanya majelis apa nih? Majelis Ratib Banten,
Al-Ustadz Diki Firmansyah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah permudah urusannya, anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang tadi Ustadz Muhammad Azizi Ali, Muhammad Azizi Ali, yang kebetulan mungkin sedang hakikah anaknya. Oh, di bed nih, sohibul bed. Anak yang keberapa? Kedua. Mudah-mudahan anaknya dijadikan anak yang saleh dan salehah, dipermudahkan segala urusannya, dibanyakin ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanyakin duitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya aneh ngikut guru aneh Habib Zaki, tahu-tahu disuruh diri. Kurang adab aneh kalau disuruh diri. Mungkin aneh ngajak antum bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pernah disampaikan guru aneh dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Mari kita beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keistiqomahan itu banyak. Bukan hanya kerja, bukan hanya ngaji, tapi keistiqomahan itu menuntut kebaikan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala agar mendapat keberkahan di dunia hingga di akhirat. Kalau kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah itu mahal. Terada aja cobaan nih, enggak dari keluarga, enggak dari teman, enggak dari anak, enggak dari istri ataupun suami. Yang kita mau istiqomah nuntut ilmu ibadah yang paling lama kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya di tempat majelis taklim. Makanya istiqomah tiap minggu Ustaz, seminggu sekali. Setiap minggu sekali nggak susah sebenarnya. Makanya kalau kata guru aneh, kalau kita 3 hari enggak menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan dipercikan hitam. Tahu hitam? Yang tadinya ditimbulin cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hari kita nggak nuntut ilmunya Allah, pasti ada setitik hitam. Makin lama kita nggak taklim, makin ngumpul tuh hitamnya, makin ketutup cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita bermanfaat di dunia hingga di akhirat. Mari ane mengajak antum di bulan Rabiul Awal ini, di bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah
habibillah. Salatullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullu mujahidin lillah fi ahlil badri ya Allah. Salatullah Allah ala taha rasulillah. Salatullah habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah. Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah. Wa min hamin wa min ghulmah fi ahlil badri ya Allah. Salatullah Allah ala taha. Salatullah salamullah habibillah. Ilahi najina wa kashif jami'ati yati wasrib. Ilahi najina wa kashif jami'ati yati wasrib. Maka iza wartub fi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha salatullah. Baca 3 kali salatullah nih. Habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala taha rasulillah. Rasulillah salatullah. Baca 1 kali lagi. Ala yasin habibillah. Salatullah ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal niyat, taqabbal maqsud, taqabbal hajat, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammad. Jazak perpanjang lebar, mudah-mudahan mengepisodkan bersambung di Maulid Akbar kemarin. Mungkin orang-orang khusus saja yang hadir pada malam hari ini. Mungkin bertepatan juga ada acara di Banten. Anda juga dapat undangannya. 1000 ulama, Gus Miftah, Buya Muhtadi dan tokoh-tokoh semuanya. Dan mudah-mudahan orang-orang yang hadir ini kita dapat warisan dari cucu dari Mufti Betawi Al Habib Ahmad Jaki bin Yahya
falyatafadhal mazkur. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد. Yang sama kita muliakan dan juga kita cintai serta kita hormati, wabil khusus guru kita bersama, pembimbing kita ke jalan Allah dan Rasulnya, ada ilallah al-Ustadz Diki Firmansyah, pembina pimpinan Majlis Ar-Ratib Banten. Mudah-mudahan beliau yang sekarang lagi kurang sehat katanya badannya, mudah-mudahan berkahnya maulid diberikan kesembuhan yang afiat. Beliau beserta istri beliau beserta anak-anak beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan yang afiat. Allah panjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kekuatan untuk senantiasa istiqamah di dalam menyebarkan daripada dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarga beliau, Allah jadikan daripada keturunan beliau anak-anak yang salihin salihat yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berjalan di jalan Allah dan Rasulnya, mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Majlis Ar-Ratib Banten yang beliau pimpin dengan munajat kepada Allah, zikir-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga daripada salawat dan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah istiqamahin, Allah langgengin. Mudah-mudahan yang hadir ke majlis ini Allah kabulin segala hajat-hajatnya, Allah permudah daripada segala urusannya, Allah berikan daripada kebaikan dunia terlebih daripada kebaikan akhiratnya. Mudah-mudahan yang istiqamah di dalam membantu ini majlis, yang duduk di majlis ini berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak ketika wafat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga daripada Al-Fakir punya saudara yang tadi menyampaikan daripada nasihatnya, mengajak kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Hafiz bin Uthman Al-Mahdali, dan juga segenap daripada para ustaz, para kiai, para tokoh masyarakat yang mohon maaf Al-Fakir nggak bisa sebutin namanya satu persatu, tetapi nggak ngurangin rasa hormat ta'zim Al-Fakir kepada beliau-beliau, wabil khusus salam hormat ta'zim Al-Fakir kepada sahibul bait, kepada sahibul wasilah yang mengumpulkan kita pada malam hari ini, guru kita Ustaz Diki Firmansyah, juga daripada sahibul bait yaitu akhina Muhammad Ajizi Ali, yang pada malam hari ini beliau juga bersyukur akan kelahiran daripada anaknya, mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakikahkan daripada putra beliau yang bernama Muhammad Irsyad Ali. Mudah-mudahan daripada sahibul bait akhina Muhammad Ajizi Ali beserta putranya dan seluruh keluarganya diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kabul segala hajatnya, apa yang telah dikeluarkan diganti dengan berlipat-lipat dari Allah subhanahu wa ta'ala, diganti dengan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga beliau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang senantiasa berada di jalan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan adinda Muhammad Irsyad Ali dijadikan anak yang soleh, anak yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berjalan di jalan Allah dan Rasulnya, mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat kita dapat ini malam
yaitu kelezatan di dalam hati kita di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kaya yang punya harta, rumahnya bagus, dia punya tempat tidur enak, nyaman. Tetapi ketika hatinya nggak tenang, maka hilang semua kenikmatan yang ada di dalam dirinya. Tetapi alhamdulillah dari tadi kita duduk dari ba'da isya membaca daripada Ratibul Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dilanjutkan dengan pembacaan qasidah, pembacaan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati kita tertuju kepada Allah dan Rasulnya. Kalau hati kita udah tertuju kepada Allah dan Rasulnya, maka aman hati tersebut, maka beruntung hati tersebut, maka selamat daripada hati tersebut. Kenapa? Walaupun di dalam kehidupan kita orang yang nggak punya, tetapi karena duduk di majelis ini kita berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi, memuji daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah hati ini hati yang kaya. Mereka orang mempunyai harta benda, ketika hatinya tidak ada Allah dan Rasulnya, maka menjadi orang yang miskin dan orang yang hina di dalam kehidupan di dunia. Sebaliknya, orang yang hidup dengan keadaan yang biasa, dengan rumah yang tidak mewah, dengan keadaan yang biasa, tetapi hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah orang kaya yang sesungguhnya. Nah, makanya alhamdulillah perkumpulan kita pada malam hari ini perkumpulan yang dikatakan oleh Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di dalam fasal yang ketiga, di akhir daripada fasal yang ketiga dikatakan salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat yang kita baca, tadi kita baca luar biasa. Begitu syahdu kita mengucapkan, melantunkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita baca itu salawat, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat yang kita baca adalah penghubung ruh kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita kepengen yang namanya jasad, ini jasad bakalan hancur, jasad bakalan binasa, jasad bakalan ketika masuk di dalam kubur, itu jasad dimakanin sama binatang-binatang yang ada di dalam kubur. Maka yang kekal itu ruh kita. Makanya dikatakan orang yang suka bersolawat, dia lagi nyambungin ruhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau seumpama andai kata tiap hari kita berhubungan sama presiden, enak apa kagak kira-kira? Presiden yang punya Indonesia tiap hari berhubungan sama gubernur Jakarta, kira-kira girang apa kagak? Enak apa kagak? Wah, ini paling nih aroti panteng nih. Subhanallah, ntar aja dah 2024 ya. Paham kan? Nggak usah dijelasin kan? Amin ya rabbal alamin. Nah, kita bisa hubungan sama gubernur Jakarta kan enak banget. Kalau ada susah, kira-kira gubernur bantu apa kagak? Bantu. Nah, ini kita berhubungan bukan sama gubernur Jakarta, bukan sama pimpinan kita punya negeri, tetapi kita berhubungan sama yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita berhubungan sama yang Allah katakan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad ini adalah rahmat bagi alam semesta. Coba kita pikirin, kita bisa berhubungan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang terbesar. Andai kata kita mengeluarkan daripada harta kita untuk bisa berhubungan sama Nabi Muhammad, untuk kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka terlalu murah daripada harta kita dengan perjumpaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya di majlis-majlis seperti ini
ditata kita, diajarin kita bagaimana adab, bagaimana daripada akhlak, bagaimana cara kita bisa berhubungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hidup di dunia punya hubungan sama Nabi Muhammad, jangankan sebelum kita meninggalkan daripada dunia ini, maka di sakaratul maut kalau orang-orang yang berhubungan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan hadir, maka Nabi Muhammad akan membantu daripada orang-orang yang mempunyai hubungan baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kubur dapat lagi syafaatnya Rasulullah. Waktu mau meninggal dapat syafaatnya Rasulullah. Di dalam kubur dapat syafaatnya Rasulullah. Ketika dibangkitkan dapat lagi syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bakalan dimasukin kepada kenikmatan yang begitu indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita apa yang udah kita korbanin untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hadir majelis males, kalau kita menuntut ilmunya Nabi ogah-ogahan, kalau kita mengeluarkan harta kita juga ogah. Bagaimana? Padahal harta yang kita keluarin, waktu yang kita buang untuk kita bisa berhubungan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Duduk di majelis-majelis seperti ini. Ini cara kita menghubungkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tahu akhlaknya Nabi Muhammad, sehingga kita tahu ilmu-ilmunya Nabi Muhammad, sehingga kita tahu daripada perjalanannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita keluarin harta, mau berapa harta kita keluarin? Banyak harta kita keluarin. Maka itu harta yang dikeluarin untuk di jalan Allah dan Rasulnya, maka harta tersebut harta yang selamat, harta yang gak bakalan dituntut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya harta seumpama harta kita halal, harta kita dipakai buat jalan-jalan, boleh apa enggak? Boleh, nggak masalah. Tetapi nanti bakalan ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita persekian detik bakalan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita di hari kiamat ketika dibangkitkan, maka kita semua nih daripada makhluknya Allah bakalan dapat kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang udah kitab tersebut dicatat sama malaikat. Dari mulai akil balik, daripada perbuatan-perbuatan yang kita udah harus mengerjakan, daripada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, maka itu ada catatannya dan kagak luput sedikit pun daripada catatannya para malaikat. Kita baca tuh ntar, kita baca satu persatu, kita lihat satu persatu. Nah, makanya apa? Ketika kita hidup di dunia, ladang amal. Ketika duit, naudzubillah min dzalik, ketika waktu kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka catatan tersebut kagak bakalan hilang, ada. Kita baca, kita disuruh baca sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita baca, Allah tanya sama kita, wahai hambaku, apakah ada yang kurang daripada catatan malaikatku, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin coba tuh, kalau kita zaman sekarang, nggak mungkin beb, masa iya begitu. Handphone aja ente percaya nggak handphone? Itu bisa ngerekam tuh handphone tuh, berapa lama tuh, sejam, 2 jam bisa ngerekam nggak? Bisa. Itu handphone bikinan manusia. Berubah apa kagak? Nggak berubah. Model orangnya kayak begini, suaranya juga kagak berubah, isi yang diomonginnya juga kagak berubah. Handphone percaya. Bagaimana daripada teknologinya Allah Subhanahu wa ta'ala kita kagak percaya? Naudzubillah min dzalik. Kadang otak kita suka begitu, apa iya dah entar di sono kayak begitu, apa iya dah bakalan begitu. Kita dikasih lihat teknologi yang canggih, kita percaya. Bagaimana? Allah Rabbul Alamin. Nah, makanya orang yang selamat ketika hidup di dunia, mereka senantiasa memikirkan daripada cara selamat di dunia. Itu orang yang beruntung. Paham nggak tuh kira-kira? Orang yang selamat di dunia, orang yang mikirin bagaimana cara selamat di dunia. Gimana nih caranya nih biar kita selamat? Apa kita udah yakin? Nggak tahu dah kalau orang kampung apa nih? Hah? Tanjung Jaya, kampung Tanjung Jaya udah pada DPD, tenang aja begitu udah punya tiket surga semuanya, nggak tahu dah. Udah yakin, udah pede kita bakalan kagak diseksa sama malaikat kubur. Udah yakin kita ketika hari pembangkitan kita bakalan selamat. Udah yakin, kalau udah yakin ya silahkan dah.
Tetapi nggak ada orang yang bakalan selamat kalau dia lalai. Kita ini hidup di dunia, kita hidup melek kagak nih? Melek. Kita ngelihat, kita jalan, kita bergerak, tapi sesungguhnya kita lagi tidur. Di dunia kita lagi ngimpi. Ibarat orang ngimpi bagaimana? Ketika ngimpi, pas dia bangun baru dia sadar. Orang tidur nih ngimpi, wah enak jalan-jalan ke Eropa. Jangan ke Eropa, jalan-jalan umroh gitu, amin. Mudah-mudahan semuanya hadir pada umroh, amin. Jalan-jalan umroh, terus jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah, ke Mekah, ke Madinah. Iya. Girang kagak tuh di dalam mimpi tuh? Girang. Pas bangun, ya cuman mimpi. Sebentar. Kebahagiaan tuh sebentar. Hidup di dunia juga begitu. Ketika kita berbahagia, kita berfoya-foya dengan kesenangan dunia yang ada, maka ketika kita meninggal, itu baru kita dibangunin sampai Allah, baru sadar daripada mimpinya. Ya Allah, dunia nih kagak enak banget, ngimpinya kayak begitu. Nih kita lagi ngimpi nih, sekarang nih kita lagi ngimpi. Kapan bangunnya? Nanti ketika masuk ke dalam kubur, baru kita sadar, baru kita hidup. Sebenar-benarnya hidup, karena kehidupan yang kekal nanti kehidupan daripada negeri akhirat. Makanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sahabatnya Nabi pernah didatengin sama satu sahabat yang lain, diajak ke rumahnya. Pas diajak ke rumahnya, ini sahabat kagak punya apa-apa Pak Bu, cuman ya udah rumah, kalau bahasa kita orang Betawi ya rumahnya los aja dah begitu, kosong, melompong, kagak ada apa-apa, kagak ada bangku, kagak ada kursi, kagak ada. Akhirnya dibilang nih rumah ente. Iya, sebenarnya ane punya dua rumah katanya. Yang satu rumah ane bagus, yang satu rumah ane cakep katanya. Kira-kira nih, kalau Sohibul Bait rumahnya kan ada kan bangkunya, ada barang, tiba-tiba kosong, terus dia bilang kayak begitu. Kita bakal bilang apa? Kenapa ente kagak tinggal di rumah yang bagus aja, betul nggak? Mau ngapain ente tinggal di rumah yang jelek? Mau ngapain ente tinggal di rumah yang kagak ada barang-barangnya? Kenapa ente kagak tinggal aja di rumah yang bagus? Ini sahabat juga nanya, kenapa ente tinggalin sini? Kenapa ente tinggalin nggak tinggal rumah ente yang bagus? Apa kata sahabat? Rumah yang bagus ane nanti di sorganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekarang yang ada di dunia, ane lagi transferin. Percaya transfer nggak Pak Bu? Transfer percaya nggak? Kalau nggak percaya kagak ada yang dapat transferan, ntar pulang dari sini nih. Kalau yang percaya mudah-mudahan dapat transferan, amin. Yang banyak buat syiar, buat dakwah, buat bantu perjuangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi ditransferin. Bagaimana caranya ditransferin? Dia perbanyak sedekah, hartanya dia kagak mau banyak hitungannya. Sehingga apa? Sehingga nanti di akhirat baru kita diganti, dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan balasannya begitu besar. Nah makanya majlis-majlis seperti ini majlis yang ngingetin daripada hakikat kita untuk apa kita hidup di dunia. Karena banyak orang yang lalai. Naudzubillah min dzalik, umur 40 masih demen banting gaplek Bu. Pak, ada? Di sini ada nggak? Nggak ada. Di sini kagak ada, tapi di sebelah sonoan dikit kali ada. Sebelah sini nggak ada orang pada ngaji, masih pada main gaplek. Ada yang main catur kagak? Udah 60 tahun masih main catur. 60 tahun main remi. 60 tahun kagak sholat, 60 tahun kagak demen namanya majelis taklim, 60 tahun ogah nyari ilmu, 60 tahun kagak mau duduk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ketipu seakan-akan dia bakalan hidup selama-lamanya. Padahal kita lihat tetangga kita lihat saudara kita dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal dia sama amal di dunia. Nah makanya perbanyak daripada amal kita, perbanyak daripada kebaikan kita, seperti yang dicontohkan oleh Sohibul Bait pada malam hari ini. Kira-kira ngeluarin duit tapi kagak? Jujur-jujuran aja keluarin duit kagak? Ngeluarin duit, yang namanya akekah tuh ngeluarin duit. Beli kambing 1, 2, 2. Satu kambing berapa duit? Kalau 1,5 juta udah 3 juta. Duit bukan? Duit. Sayang nggak kira-kira ngeluarin duit segitu? Sayang nggak? Buat akekah sayang nggak? Nggak sayang. Kenapa kagak sayang? Karena kita pengen keluarin daripada harta kita, ngidupin sunnahnya Nabi Muhammad. 3 juta mahal apa kagak? Gede nggak? Kenapa lu punya duit 3 juta? Kalau murah ya udah pada keluarin dah 3 juta satu orang sini.
3 juta tuh gede, kagak kecil. 3 juta gede, 3 juta besar. Kalau pada bilang kecil semuanya, ayo pada keluarin dah semua 3 juta. Insya Allah kagak ada yang punya. Betul? Kagak ada yang punya. 3 juta gede, tapi dikeluarin. Ini 3 juta kita keluarin. Sohibul Bait ngajarin kita nih. Sohibul Bait ngajarin kita, jujur. Kenapa? Kalau anak kita lahir, kita punya rezeki, jangan disayang-sayang, keluarin. Buat apa? Buat akikah. 3 juta bukan uang yang kecil di zaman sekarang nih. 3 juta, 4 juta buat beli 2 kambing, besar, gede. Tapi coba kalau kita orang yang berakal, kita berpikir, jangan kita ngeluarin 3 juta, 4 juta, kita nggak pakai niat. Kita niatin, mau ngapain? Mau akikah biar keren-kerenan gitu, satu kampung tahu kita orang kaya. Kagak. Ketika kita akikah, kita niatin kepengen apa? Kepengen wah-wahan sampai tetangga. Jangan. Kita niatin, kita kepengen akikah karena kita kepengen ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngeluarin 3 juta, 4 juta ngidupin sunnahnya Nabi Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan daripada sunnahku. Ini akikah sunnahnya Nabi Muhammad. Ntar makin lama orang udah kagak ada yang mau. Sayang lah, daripada lu beli beli kambing buat akikah, mendingan lu tabungin. Sayang, nanti ini bakalan ada di zaman akhir zaman. Disayang ngeluarin untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Sayang ngeluarin duitnya buat ngidupin sunnahnya Rasulullah. Nah ini malam kita ngidupin sunnahnya Nabi Muhammad. Akikah ajarannya Nabi Muhammad. Akikah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba duit yang kita keluarin 3 juta, 4 juta dengan hadis, dengan janji dari Rasulullah. Barang siapa yang menghidupkan daripada sunnahku, itu bukti tanda dia telah cinta kepadaku. Jadi Sohibul Bait ngajarin kita, mencintaiku kata Nabi Muhammad, maka kelak nanti dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala, bersama Rasulullah, bersama Nabi kita yang mulia Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 juta diganti duduk bareng sama Nabi Muhammad, murah apa kagak? Ayo kita pikirin keadaan kita. Yang penting niat kita pengen hidupin sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad sekarang udah pada banyak yang ninggalin, Pak Bu. Sunnahnya Rasulullah dianggap remeh di zaman sekarang. Sunnahnya Rasulullah banyak yang ngelepas di zaman sekarang. Makanya kita harus jadi orang yang beruntung, orang yang senantiasa menggenggam daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupin sunnahnya Rasulullah di dalam rumah tangga kita. Kenalin istri kita, anak-anak kita kepada Rasulullah. Karena nanti kagak bakalan ada yang bisa nolong kita kecuali Nabi Muhammad. Gak bakalan. Nah kalau kita hubungannya baik, kalau kita hidup berjalan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, insya Allah kita bakalan selamat nanti di hari yang begitu menakutkan, di hari daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, di hari Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan murka yang enggak pernah dilihat oleh para anbiya wal mursalin. Kapan? Nanti di padang mahsyar, di hari kebangkitan. Allah marah luar biasa. Cuman ada satu manusia dengan wajahnya yang indah, dengan wajahnya yang bercahaya, dengan wibawanya yang begitu hebat, dengan kekuasaan yang Allah kasih kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berdiri dengan kemuliaan beliau, berdiri dengan keagungan beliau. Beliau memanggil kita, ya ummati 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 ummati, ana laha ana laha ana laha. Cuman Rasulullah, kalau nggak hidup ajarannya Nabi Muhammad di dalam rumah tangga kita, bagaimana Rasulullah kenal sama kita nanti di padang mahsyar? Pakaian yang kita pakai bukan daripada ajarannya Nabi Muhammad. Akhlak yang kita pakai bukan akhlaknya Nabi Muhammad. Ilmu yang kita pakai bukan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan kita? Nggak kita pikirin tuh. Ayo kita pikirin. Nah, terakhir sebagai penutup, nggak panjang lebar karena guru kita juga kurang sehat, Al-Fakir juga kurang sehat juga. Mudah-mudahan hadir ke sini niatnya apa?
biar sembuh penyakit kita, zahir batin, keluarga kita dikasih kesehatan. Begitu juga daripada tadi akhina adek yang tadi Khairul kita mampir sebelum ke sini, datang istri beliau juga lagi sakit, anak beliau lagi sakit, mertua beliau juga lagi sakit. Ini orang-orang yang sakit di zaman sekarang, mudah-mudahan Allah kasih daripada pensucian segala dosa-dosanya, Allah angkat daripada derajatnya. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan penyakit yang Allah kasih sama kita ridha dengan penyakit tersebut, sehingga ketika kita ridha dengan penyakit yang Allah berikan kepada kita, Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan yang afiat kepada keluarga saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat daripada penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang afiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada penyakit tersebut sebagai pensuci daripada dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, ini malam dua acara daripada peringatan Maulid Nabi alaihi salatu wassalam dan juga daripada akikah. Maulid kita udah bahas, intinya kita harus dekat kepada Nabi Muhammad, intinya kita harus kenal kepada Rasulullah. Pertanyaan ini guru kita Ustadz Diki Firmansyah udah berapa tahun nih bikin maulid, apalagi tiap tahun ada 10 tahun 13 tahun 13 tahun berapa ya? Nambah 15 berapa ya? 15 tahun tiap tahun bikin maulid, tiap tahun. Dengan apa? Kegigihan beliau. Pokoknya ada kagak duit, pokoknya ada cinta, ada aja dan tak. Itu harus dilatih tuh yang kayak begitu. Kita kan kagak, ya bikin maulid bagaimana, duitnya dari mana? Udah jangan mikir buat Rasulullah. Yang penting niat dulu yang kuat. Nah begitu juga 15 tahun perjalanan kita hadir maulid, maka harus dibarengi dengan apa? Dengan kesadaran kita. Nanya kayak kira-kira seberapa jauh, seberapa besar kita udah cinta sama Nabi Muhammad, seberapa besar hati kita ini udah ditutupin rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita tanyain tuh. Kita kumpul sama istri kita, kumpul sama anak-anak kita. Nah maka ada satu kisah ataupun berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang seorang anak. Nah, jadi cinta Nabi dibarengin dengan acara akikah. Akikah ini cara kita ngedidik. Jangan dibilang orang tua nggak kurang ajar sama anak, ada orang tua kurang ajar sama anak. Percaya nggak Pak? Orang tua kurang ajar sama anak. Kalau kita kan sering dengar anak kurang ajar sama orang tua. Nih orang tua kurang ajar sama anak. Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Woi, ada nggak? Ada nggak? Ada. Bagaimana orang tua kurang ajar sama anak kalau tuh anak kagak dikasih nama yang baik? Ini kejadian di zaman Nabi. Ada satu orang ngadu ke Sayyidina Umar, ngadu sama sahabat Rasulullah Sayyidina Umar. Bapaknya ngadu, ya Amirul Mukminin, katanya ini anak-anak kurang ajar nih katanya. Akhirnya panggil. Ini Sayyidina Umar kalau dengar anak kurang ajar marah. Orang tua tuh di atas kepala kita dihormatin betul. Ini anak kurang ajar, wah marah, dipanggil, coba panggil. Akhirnya ditanya, ente kurang ajar sama bapak ente? Iya katanya, ini kurang ajar. Subhanallah, zaman sahabat anak kurang ajar ngaku. Kalau sekarang kita ditipu sama anak itu betul. Alhamdulillah min dzalik. Tadi ngaku, iya betul katanya, aneh kurang ajar sama orang tua aneh kurang ajar sama abah aneh. Kenapa ente kurang ajar katanya? Coba bayangin aja, aneh dikasih nama kampret. Kasih nama siapa? Kampret. Mereka boleh kasih nama yang baik. Alhamdulillah nih malam kita dikasih contoh juga. Muhammad namanya Rasulullah, Irsyad, Ali, nama yang baik, bukan nama ke Arab-Araban, bukan, ini nama yang baik. Makanya kewajiban orang tua itu ada. Ketika orang tua kagak menjalankan daripada kewajiban terhadap anak, maka jangan heran ketika anaknya gede dia kurang ajar sama kedua orang tuanya, karena orang tuanya duluan yang bikin kurang ajar sama anaknya. Nah, jadi hati-hati. Maaf, beribu-ribu maaf. Ibu-ibu kadang nih kalau udah marah kebun binatang keluar. Emang ente anak ada tuh kebun binatang tuh, ya gak? Anak apa aja tuh, simpanse lah, apa disebutin tuh satu-satu. Sampai ada yang bilang anak saya
Itu kalau lagi marah begitu, jangan Bu, jangan pernah kayak begitu. Kenapa? Itu doa buat anak kita. Jangan pernah ngatain kita, anak-anak kita dengan kata-kata yang kagak baik, yang kagak bagus. Nah ini salah satu apa? Salah satu pendidikan yang perlu dijaga. Nah kita berbicara akikah, maka ini anak yang lahir lagi dikasih pengajaran, pengenalan terhadap baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya gedean dikit, bisa ngomong, bisa mikir. Bapak duluan oh iya ente diakikahin. Ini akikah sunnahnya Nabi Muhammad. Ini ajarannya Rasulullah. Karena kita cinta sama Rasulullah, tanemin kecintaan terhadap anak kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ada satu daripada kisah, bukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi di zaman sahabat. Rasulullahnya udah wafat. Ketika Rasulullah udah wafat, ini anak, ada satu panglima perang, kalau nggak salah namanya Abu Gudamah. Ini panglima perang nih. Nah ketika itu panglima perang nih Abu Gudamah, itu dia dapat kabar dari perbatasan. Di perbatasan nih orang yang berjaga, daripada pasukan yang berjaga di perbatasan, laporan sama Abu Gudamah. Ini Abu Gudamah panglimanya. Wahai panglima, katanya, itu di perbatasan musuh di depan mata kita lagi mau nyerang kita. Maka Abu Gudamah ini perintahin, ngasih kabar sama warganya, warga ayo siap-siap, angkat senjata semuanya, yang punya pedang-pedang, yang punya golok-golok, yang punya panah-panah, yang punya kuda, keluarin semuanya, kita siap-siap berperang. Kita siap-siap ke gerbang daripada kota Madinah, kita samperin tuh musuh. Besok bakalan kita samperin. Walhasil udah, ketika diumumin sama Imam Abu Gudamah, malam-malam Bu, malam-malam digedor rumahnya Imam Abu Gudamah, panglima Abu Gudamah. Assalamualaikum. Yang gedor perempuan, mak-mak zaman sekarang. Makanya jangan heran kalau sekarang perjuangan kita punya negeri dipelopori sama emak-emak. Emang mak-mak hebat dari zaman dulu. Pelopornya mak-mak, iya kakak. Anaknya berhenti, anaknya diam aja, nongkrong aja, ngedekem aja di rumahnya. Lu ngapain diam aja? Sono ngaji. Siapa yang mulai? Mak-mak. Nah, jadi jangan remehin mak-mak kalau turun tangan, waduh, insya Allah kelar semua urusan. Betul. Jadi bapak-bapak jangan main-main sama bininya Pak, ya kagak. Ngambek dikit aja kopi kagak bakalan dibikinin Pak. Coba bayangin, kita kalau kagak ngopi sehari bagaimana? Ya kagak. Di sosmed aja sering tuh kopi, mana kopi, nanya sih kopi, mana kopi. Kalau nggak ngopi pusing. Nah coba kalau bini ngambek bagaimana? Makanya baik-baik sama bini, sayangin bini, cintain bini. Kalau bininya udah adem, udah tenang, kita juga bakalan tenang Pak, dilayanin full service. Insya Allah nih ibu-ibu semuanya jadi ibu-ibu yang soleha, bapaknya juga jadi bapak yang solehin, amin ya rabbal alamin. Sampai mana tadi? Mak-mak datang, gedor-gedor tuh, cakep. Mak-mak datang, assalamualaikum. Ini Abu Gudamah. Abu Gudamah ini nggak pernah nerima perempuan malam-malam. Kalau bapak-bapak sini perempuan dicari malam-malam. Itu adabnya, akhlaknya, perempuan nggak boleh keluar malam-malam, udah maghrib di rumah aja. Ini Abu Gudamah di dalam rumahnya dengerin, gedor-gedor, assalamualaikum, assalamualaikum. Lah ke perempuan ngapain nih? Akhirannya udah Abu Gudamah marah, kata Abu Gudamah, udah ente pulang, katanya, kita nggak nerima tamu perempuan, katanya. Ane kagak ketemu sama tamu perempuan, ente pulang, diusir sama Abu Gudamah. Ini perempuan kagak kalah akal. Ya udah kalau ente kagak mau ketemu, ente masuk, bini ente keluar, ente ketemu sama bini ente. Keren nggak kagak? Udah, kagak bisa ngomong Abu Gudamah. Ya udah, bininya yang keluar temuin. Mungkin penting, udah diketemuin. Akhirannya nih perempuan bilang sama istrinya Abu Gudamah, panglima nih. Dibilang, ane denger tadi sore itu ada pengumuman besok katanya kita mau jihad, kita mau perang sama musuh-musuhnya Allah. Betul? Iya betul, kata istrinya Abu Gudamah. Akhirannya dia bawain tuh, kalau kita bilang konde ya, kalau zaman dulu agak dihias begitu, rambutnya dia ini rambut perempuan paling indah sekotak Madinah nih perempuan, digunting tuh katanya, aneh gunting terus dibikin apa? Dibikin hiasan. Aneh minta tolong katanya nih perempuan, untuk rambut aneh yang udah aneh bikin hiasan taruh di kepala daripada kudanya Imam Abu Gudamah. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa rambut aneh juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Abu Gudamah nguping. Jadi ternyata bukan perempuan doang yang demen nguping, laki juga demen nguping ya. Demen nguping. Hah? Kaget Abu Gudamah. Udah, nih perempuan pulang. Habis nih perempuan pulang dikasih amanatnya.
sama istrinya, nih Pak nih, minta tolong besok dipakein. Iya nih, denger katanya. Udah dibawa, ditaruh di kudanya. Singkat cerita besok pagi jalan. Ketika jalan, itu rambutnya ditaruh di depan kudanya. Kenapa dipakai? Ini salah satu harta rampasan perang. Jadi ada nilainya. Jadi kuda yang punya hiasan itu harganya mahal. Nah, Imam Abu Qudamah pakai hiasan dari rambut yang paling bagus di kota Madinah, yang paling indah, sebagai bentuk perjuangan dia di jalan Allah dan Rasul. Udah pas lagi jalan, lagi ngerapiin barisan, tiba-tiba ada anak umur kurang lebih berapa tahun? 9 tahun, 10 tahun. Anak berapa tahun? 9 tahun. Anak-anaknya masih 7 tahun, ini kecil, gedean dikit dah dari sini. 9 tahun. Didatengin Abu Qudamah yang ada di atas kuda. Dia bilang, kalau bahasa kita aja nih, om katanya, aneh mau ikut perang. Kalau kita orang Betawi bilang, lah lu bocah, iya kagak, lu mau ikut perang, lu kira main nih perang, udah pulang dah, jangan main-main katanya. Udah pulang katanya. Katanya nih anak, enggak, aneh mau ikut perang katanya. Aneh jago mana? Aneh bisa mana? Kata Imam Abu Qudamah, nih anak siapa lagi? Ente anak siapa? Katanya nih aneh anak dari seorang perempuan yang semalam datang ke rumah ente katanya. Yang ngasih konde kalau bahasa kita itu. Tuh buat di kepala, aneh anaknya katanya. Kaget lagi Abu Qudamah. Semalam emaknya, ini sekarang anaknya mekelin. Tapi subhanallah, ya udah dah. Tiba-tiba dimulai. Akhirannya apa? Dia nggak punya pedang, dia kagak punya. Dia cuma minta sama Abu Qudamah, ayo kasih aneh panah, kasih busur katanya. Akhirannya udah dikasih panah, dikasih busur. Abu Qudamah kasihan nih anak umur 9 tahun, 10 tahun ikut perang. Kalau bahasa kita ini kata Abu Qudamah, lu jangan kemana-mana tong, lu minggir sama gua aja, deketin gua aja. Kalau kagak kenapa-napa lu perang nih, bukan lagi bercanda. Walhasil nih anak nurut, iya. Minta Pak busur katanya. Katanya anak, dikasih busur. Akhirnya nih anak bilang apa? Om, yang mana yang aneh harus panah dari musuh Allah? Ditunjuk sama Abu Qudamah. Tuh yang tuh katanya. Dipanah sama ini anak, set, tepat ke dada daripada orang kafir, mati langsung. Kaget Abu Qudamah, lu jago juga lu tong. Siapa yang ngajarin ente tong? Ibu aneh yang ngajarin aneh. Yang ngajarin mana? Ibunya. Akhirnya, ayo minta lagi om, cepetan dong katanya dia. Dikasih lagi Imam Abu Qudamah. Dipanah lagi, kena lagi, mati. Takjub luar biasa, ini hebat nih anak. Akhirnya minta yang ketiga, dikasih lagi sama Imam Abu Qudamah. Pas ketika dia lagi mau manah, dia dipanah sampai musuh, jatuh nih anak. Jatuh nih anak, Imam Abu Qudamah turun dari kudanya. Sedih ngeliatnya anak. Di dalam sakaratul maut ya, ini anak kasih pesan sama Imam Abu Qudamah. Kata ini anak, wahai pamanku, ini baju yang penuh darah ini tolong kasih sama ibuku katanya. Kasih kabar bahwa aku telah mati syahid di dalam membela agamanya Allah. Umur 9 tahun, 10 tahun. Kenal-kenalan sama yang namanya mati syahid. Udah, singkat cerita dikuburin. Dikuburin sama Imam Abu Qudamah, dipegang itu baju, dikuburin. Pas ketika dikuburin, maka Imam Abu Qudamah ngelanjutin peperangan tersebut. Ketika dia lagi perang nih, dia sesekali ngelihat daripada kuburan tuh anak. Kenapa? Terenyes. Dilihatin, pas dia ngelihat itu jenazahnya keluar dari kubur. Ya Allah, kaget. Coba dah nih ibu-ibu, bapak-bapak nganterin, nguburin, iya kagak. Terus kita kubur, tiba-tiba keluar. Kira-kira kita bilang apa? Ini mayat punya dosa apa sampai dia keluar kubur? Udah, dikubur lagi, ditutup lagi. Perang lagi, dilihat lagi, keluar lagi dari kubur 2 kali. Ya Allah, ini punya niat apa dia perang nih sampai begini? Dikubur lagi, keluar lagi sampai 3 kali. Ketika keluar itu binatang burung-burung bangke lagi datang, lagi makanin daripada jenazahnya. Allah, nggak bisa ngomong. Udah, singkat cerita dia ngeliat keadaan kayak begitu. Ini Abu Qudamah selesai perang, dia punya amanat nganterin apa? Baju yang berlumuran darah. Mau ngasih kabar. Datang ke rumahnya. Ditanya sama bininya, mak, itu kemarin yang nganterin tuh konde tuh buat kudaannya di mana mak rumahnya? Oh di situ, dikasih tahu. Udah disamperin sama Abu Qudamah, assalamualaikum. Ketika diketok assalamualaikum, yang bukain pintu anak kecil perempuan umur 5 tahun. Pas dibukain, itu Abu Qudamah lagi nenteng baju kakaknya yang berlumuran darah, yang meninggal, mati syahid.
Pas nih anak ngelihat baju berlumuran darah, anak 5 tahun perempuan, dia masuk ke dalam, dikasih tahu bahasa kitanya nih, bu, kakak aneh udah mati syahid di jalan Allah. 5 tahun kenal mati syahid di jalan Allah. Kaget lagi Abu Qudamah, ya Allah, ini keluarga apa begini modelnya. Pusing Abu Qudamah. Udah, singkat cerita, masuk Abu Qudamah, nih ibu keluar. Ibu, nih anak ibu udah mati syahid, mudah-mudahan Allah terima amalnya. Akhirnya dikasih tuh baju. Anak ibu sebelum meninggal ngasih amanat buat ngasih ini sama ibu. Apa katanya ibu? Ada kejadian apa sama anak aneh? Abu Qudamah umpetin, karena menurut kita aib, iya kagak? Kuburan keluar dimakan bangke, burung bangke anaknya, kan malu. Bagaimana seorang ibu perasaannya ketika diceritain, bu anak ente keluar, anak kuburin keluar lagi, habis keluar dimakan sampai burung bangke, sedih kagak? Sedih. Nggak mau diceritain sama ibunya karena anaknya ini udah luar biasa berjuang. Akhirnya ibunya terus ngedesak, sebenarnya ada kejadian apa? Abu Qudamah bilang nggak ada apa-apa, baik semuanya, dia hebat manahnya, musuh ada yang mati di tangan dia dan lain sebagainya. Walhasil nih ibu terus ngedesak, ada kejadian apa terhadap anak aneh? Sampai Imam Abu Qudamah cerita, kata Abu Qudamah, iya sebenarnya ada kejadian. Ini anak ibu habis wafat katanya, kita kuburin, habis kuburin keluar dari kuburnya, kita kuburin lagi, keluar lagi dari kuburnya, kita kuburin, keluar lagi, terus burung bangke datang makanin jenazahnya sampai habis katanya. Nih ibu dengar kabar kayak begini, nih ibu sujud syukur. Pusing gak Abu Qudamah? Kaget kagak tuh Abu Qudamah? Tuh kalau udah punya jantung mati langsung tuh. Dengar keadaan kelihatan kayak begini. Walhasil udah nggak kuat juga Abu Qudamah. Ini sebenarnya ada apa sih katanya? Ini keluarga bagaimana sih modelnya? Nih ibu ceritain. Katanya nih ibu, kenapa aneh sujud syukur? Karena nih anak, dia ngelihat bapaknya mati bersama Rasulullah, mati syahid di jalan Allah bersama Rasulullah. Kakaknya juga mati syahid di jalan Rasul bersama Rasulullah. Nah dia ketika ngelihat bapak dan kakaknya mati syahid, dia bangun malam, dia selalu tahajud, dia minta sama Allah, ya Allah sebagaimana engkau mematikan ayahku dan kakakku, maka matikan aku juga di jalan Allah dan Rasulnya di dalam medan pertempuran dengan keadaan syahid. 9 tahun sholat tahajud, minta apa? Mati syahid di jalan Allah. 9 tahun, 10 tahun. Dan dia bilang, dia minta sama Allah, ya Allah jadiin daripada gobul syahidku, jasadku dimakan sampai burung bangke. Daripada jasadnya sampai burung bangke, maka itu menjadi tanda gobul dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah, ini terjadi. Para pecinta Nabi alaihi salatu wassalam, mereka itu ingin sekali mati di jalan Allah dan Rasulnya, ingin sekali mati untuk membela agama Allah dan Rasulnya. Pertanyaan bagi kita ayuhal ikhwan, kemana anak-anak kita? Kalau itu anaknya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia bangun malam, dia melaksanakan sholat 5 waktu ditambah lagi sholat tahajud, yang mana sholat tahajud ini kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengkabulan daripada doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak 9 tahun minta, bukan minta mainan, bukan minta kesenangan pribadinya, bukan minta daripada kebahagiaan di dunianya. Satu yang menjadi doa daripada anak tersebut, mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersimbah darah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala karena rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo dari kisah ini kita belajar ayuhal ikhwan. Berapa lama kita tidur di dalam mendidik anak-anak kita mengenal Allah dan Rasulnya? Berapa lama daripada kita tidur untuk membangunkan keluarga kita, untuk punya semangat mengamalkan daripada ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, untuk mempelajari daripada ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Berapa lama kita telah tertidur ayuhal ikhwan daripada rumah tangga kita yang kita tidak hidup dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita membuahkan daripada hasil pengikutan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah anugerahkan kita,
Allah beri ke dalam hati kita rasa mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah keluarkan di dalam hati kita dengan berkahnya Nabi Muhammad, dengan berkahnya perkumpulan pada malam hari ini. Allah keluarkan daripada hati kita pengikutan selain kepada Nabi Muhammad, kecintaan kepada selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkahnya daripada bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah penuhi hati kita dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadiin daripada rumah tangga kita yang hadir pada malam hari ini menjadi istana mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hidup daripada ajarannya Rasulullah, dengan hidup daripada ilmu-ilmunya Nabi Muhammad, dengan hidup daripada akhlaknya Nabi Muhammad, dengan hidup daripada ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada pejuang pembela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan anak keturunan kita tidak keluar daripada jalan orang-orang soleh terdahulu yang telah mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis Ar-Ratib Banten yang dipimpin oleh guru kita Adai ilallah al-Ustaz Diki Firmansyah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hadir, setiap hadir daripada doa-doanya selalu dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah senantiasa bimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melihat. Pada malam hari ini Allah melihat daripada hati kita satu persatu ayuhal akhwan. Allah memandang daripada hati kita satu persatu ayuhal akhwan. Mudah-mudahan di antara kita yang hadir pada malam hari ini ada yang Allah lihat kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkah daripada hati kita yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah tidak haramkan daripada mata kita untuk memandang wajah indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum wafat kita. Mudah-mudahan dengan berkahnya perkumpulan kita pada malam hari ini, hati yang berhubungan kepada Nabi Muhammad, hati yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ketika wafat kita, ketika ajal menjemput kita, mudah-mudahan kita semua didampingi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat ketika sakaratul maut kita, mendapatkan syafaat ketika di dalam kubur kita, mendapatkan syafaat Rasulullah ketika di hari kebangkitan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mengumpulkan kita di dunia yang akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah jadikan kita perkumpulan ini perkumpulan yang dilanggengkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkumpulan yang terhikat sampai nanti perkumpulan kita di padang mahsyar di bawah liwaul hamd, di bawah panji mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan mendapatkan daripada tegukan air dari tangan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dibawa semua ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 rabbal alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf kalau ada salah-salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian, ataupun Al-Fakir mengangkat suara yang terlalu tinggi ataupun berbicara yang terlalu lama, mohon dibukakan pintu maaf untuk Al-Fakir. Yang benar datangnya semata-mata dari Allah, yang salah karena kebodohan dan kekhilafan Al-Fakir selaku manusia. Sekali lagi minta maaf untuk dari antum semua dan minta ridha dari antum semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Keluarin suaranya. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaina ba'su insyaallah ta'ala nahnu
Amin. 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 Birahmatillahi karamallahu wajhahu ya Allah, jazallahu khairul khair ya Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah. 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 Ya Rabbi. 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 Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabba Sayyidina wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin. Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Rahim. Ya Rahim. Fatihul Qabul, Fatihul Qabul, Fatihul Qabul, Tamami kulli salam maula hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam bismil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anika karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqallati wa dhulhi munir rushdi wa tarju kulli ilman yaqini tuwafiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi tawbati nasuhi taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa labhadin tunajji biha min hamdin amin fi amatin wa bil mustafa rasulika syarah li sadri tuyassiru li amri wa tabshiru kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idrakil ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla sharrin bihaqqihim wa sharra li dhi sharrin
بفضلك فبشرني بخير خواتمي وبرحمتك